Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang ingin kita lihat. Yang pertama, dari ayat yang ke-13, ini memberikan satu pengertian bahwa hidup ini harus punya rencana. Sebagai manusia, kita harus memiliki rencana. Mengapa kita harus punya rencana? Sebab rencana itu akan membantu kita dalam bertindak, sebagai panduan dalam kita bertindak. Kemudian rencana juga akan membantu kita untuk mengetahui perkiraan modal yang diperlukan. Ini kalau mengenai usaha. Seseorang yang tidak memiliki rencana bisa mengalami kerugian ketika berusaha untuk berdagang atau berusaha. Rencana juga akan membuat kita memiliki target dalam kehidupan kita. Juga akan membantu kita untuk tetap fokus. Orang dengan yang memiliki rencana hidup akan fokus untuk mencapai apa yang dia sudah rencanakan, tidak akan mudah terombang-ambing. Rencana itu juga akan membuat kita termotivasi. Rencana itu yang akan membuat kita mendorong kita untuk termotivasi supaya rencana tersebut bisa terrealisasi. Kemudian rencana juga akan membantu kita untuk siap menghadapi hal-hal yang buruk di dalam dunia usaha. Ketika seseorang mulai merencanakan untuk berdagang sesuatu, dia harus punya planning. Seandainya apa yang dia dagang ini tidak laris atau tidak laku, apa yang harus dia lakukan. Jadi rencana itu membantu kita menghadapi hal-hal yang buruk. Kemudian rencana juga membuat kita dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Jadi wajib atau sangat dianjurkan, sangat diharapkan bahwa setiap orang bisa hidup memiliki rencana. Jadi hidup ini, yang pertama, hidup ini harus punya
rencana. Dari ayat yang ke-13 dari Yakobus pasal yang keempat. Satu kebenaran firman Tuhan yang lain di dalam Amsal 24 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi, ketika kita ingin berperang, ingin memulai satu usaha, ingin memulai satu kegiatan, sangat penting memiliki perencanaan. Siapapun kita, bahkan anak kecil sekalipun, sudah bisa diajarkan untuk memiliki rencana dalam kehidupannya. Entah itu rencana harian, bulanan, tahunan, bisa diajarkan kepada seorang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, itu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki keterbatasan. Tidak ada manusia yang superpower. Manusia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sendiri, sehingga manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kita harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, bahwa kekuatan dan kesehatan kita itu terbatas. Bahkan orang yang paling sehat sekalipun, atlet yang paling bugar sekalipun, bisa mengalami sakit penyakit. Jadi kekuatan dan kesehatan kita sebagai manusia itu terbatas. Jadi kalau kita mengalami sakit, kita nggak perlu stres, nggak usah bingung, disyukuri, dinikmati sambil berharap pertolongan Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa memang kita, kekuatan kita, kesehatan kita sebagai manusia itu terbatas. Kita juga terbatas, kita tidak dapat mengetahui masa depan dengan pasti. Kita hanya bisa mengira-ngira. Bahkan peramal yang terkenal sekalipun, dia tidak bisa mengetahui masa depannya sendiri. Sebab apa? Karena memang manusia terbatas pengetahuannya, tidak bisa mengetahui masa yang akan datang. Yang selanjutnya, kita harus menyadari juga keterbatasan kita sebagai manusia, bahwa usia kita sebagai manusia itu terbatas. Ada yang batasnya 80 tahun, ada yang batasnya 60 tahun, ada yang terbatasnya 100 tahun, ada juga yang batas usianya hanya 2 bulan, 3 tahun. Setiap kita sebagai manusia punya keterbatasan. Kita harus menyadari hal ini, bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas. Lukas pasal 12 ayat 16-20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita melihat di sini ada seorang yang sangat kaya. Dia sudah memiliki rencana untuk masa depannya. Dia membangun gudang yang sangat besar untuk menimbun hartanya. Bagus. Dia punya rencana yang bagus, yang brilian untuk dirinya. Tetapi dia lupa bahwa dia sebagai manusia memiliki keterbatasan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia nggak tahu bahwa nanti malam dia akan mati. Dia tidak tahu bahwa usianya terbatas. Sehingga firman Tuhan katakan, siapa yang akan menikmati hartamu? Kamu udah mau mati. Jadi, pertama, kita perlu membuat perencanaan. Itu penting. Tapi yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Kita punya limit atas diri kita. Karena itu yang ketiga,
dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-15, kita harus tunduk pada rencana Allah. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kemudian Amsal 3 ayat 5 dan 7 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada banyak rancangan yang kita miliki dan itu memang harus kita lakukan. Kita harus merancang sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi penting kita melibatkan Tuhan. Penting kita ikut campur tangankan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dikatakan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Kita perlu melibatkan Tuhan. Seringkali kita sudah merancang sesuatu dengan sangat sempurna. Seringkali apa yang terjadi? Apa yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa yang kita sudah rancangkan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di bagian ini banyak orang yang mulai bersungut-sungut. Di bagian ini banyak orang yang mulai berkeluh kesah. Wah, saya sudah melakukan firman Tuhan, membuat rancangan, tapi kok meleset dari sasaran. Mungkin rancangan kita bukan rancangan yang melibatkan Tuhan, sehingga keputusan Tuhan berbeda dengan keputusan kita. Tetapi yang mau saya sampaikan saat ini adalah, ketika ada banyak rancangan di hati kita yang kita sudah buat tidak terlaksana, kita harus imani satu hal, keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, ketika rancanganmu tidak terjadi, ketika rancanganmu gagal, keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Dan keputusan Tuhan dan rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan itu adalah damai sejahtera. Adalah rancangan yang akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Jadi mari kita berjalan bersama Tuhan. Tetap membuat rencana. Sadari keterbatasan kita sebagai manusia. Libatkan Tuhan dan tunduklah pada rencana Allah, maka engkau akan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Dan